Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kepada seluruh rekan sejawat dalam barisan perjuangan umat untuk menegakkan kebenaran. Pertama, tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman, Islam, dan kesehatan. Dan juga kita sampaikan salam dan salawat untuk junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliaulah yang telah melakukan perubahan yang mendasar dalam peradaban manusia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa marilah kita bersabar sambil bekerja, sambil berdoa untuk mengikuti gerak langkah manuver dari Pak Prabowo, Presiden kita, macan intelektual, profesional, dan juga yang memiliki klan atau nasab yang nasionalismenya tinggi. Sehingga sejak awal saja ayahandanya Bapak Sumitrojo Yohadikusumo sempat memperingatkan Soekarno dengan perilaku politiknya saat itu bersama dengan rekan-rekannya Pak Safruddin, Pak Natsir, Lubis, dan sebagainya. Nah, saat ini kita dan hampir semua kita dari Sabang sampai Merauke, wabil khusus adalah Satgas Pemenangan Prabowo 2014, 2019, serta semua yang terkait dengan masalah untuk kemajuan dan perubahan. Harapan kita adalah setitik demi setitik mulai terlihat arah untuk menuju perbaikan, meluruskan, merekonstruksi konstitusi yang telah porak-poranda, bingkai, dan isinya oleh 2 periode rezim Presiden Jokowi dan kroninya. Dan semakin didalami permasalahannya, semakin digali satu persatu, Masya Allah, Erlangga saja seorang putra daripada tokoh nasional dengan posisi menteri dan dengan status sosial keluarganya dalam latar belakang pendidikan ternyata tidak berpikir cerdas dan cerdik dan berpihak kepada bangsa Indonesia ini yang pernah ditindas pada era yang namanya kerja paksa atau Rodi dan Romusa di masa penjajahan. Nah, kita dijajah melalui PSN, Proyek Strategis Nasional. Ternyata di situ adalah tempat di mana terjadi perampasan hak, tempat di mana terjadi pengurusan sumber daya alam kita. Sungguh disayangkan. Belum lagi lainnya. Belum lagi tokoh-tokoh muda lainnya yang merupakan produk 98, produk reformasi. Dan begitu juga dengan teman-teman kita, saudara kita, abang kita, kawan adik kita yang ada di TNI dan Polri. Sebagian juga terpapar dengan perilaku yang tidak baik pada rezim Jokowi ini.
Seingat saya, Polri itu pernah upaya besar selama beberapa periode untuk menegak luruskan tupoksinya sebagai pengayom. Namun ternyata di dalam 2 periode Pak Jokowi telah dijadikan alat untuk kepentingan politik, kepentingan kelompok keluarga dan dinastinya. Nah, untuk itu kepada mujahid dan mujahidah, kepada seluruh anak bangsa Bhinneka Tunggal Ika yang bersatu padu, kita ingat ada Yong Yafa, Yong Sumatra, Yong Celebes, ada Khairul Saleh, ada Syahrir, ada Sayuti Melik, Suganda, banyak tokoh-tokoh lainnya. Nah, kemudian juga Kapten Subianto, paman Pak Prabowo, yang juga ikut mendorong untuk deklarasi kemerdekaan itu 15 Agustus 45. Namun beliau gugur bersama Daan Mogot dan ditetapkan sebagai pahlawan. Nah, kembali lagi dengan telah berperannya Pak Prabowo. Mudah-mudahan setapak demi setapak perjalanan yang baik. Bahwa kegalauan pada saat pembentukan kabinet yang merupakan hak prerogatif Pak Prabowo. Nah, kita lihat langkah-langkah strategis sudah dimulai. Bagaimana mutasi dilakukan, bagaimana perombakan dilakukan di tubuh TNI Polri, bagaimana juga pemerintahan, di mana korupsi yang ternyata gudangnya di Departemen Agama dulu sekarang telah mendeklarasikannya tidak akan ada lagi korup, mulai dari kecamatan, kabupaten, kota sampai ke pusat. Begitu menterinya memberikan pengarahan sebagai perpanjangan tangan daripada Pak Prabowo. Nah, kami berharap sangat Pak Prabowo lanjutkan, walaupun alon-alon asal kelakon tapi dengan pasti. Namun setidaknya pada periode Pak Prabowo ini kita bisa melakukan reorientasi pembangunan yang berkelanjutan untuk mensejahterakan anak bangsa ini sesuai dengan apa yang kita ikrarkan, apa yang ditulis dan dituangkan Founding Fathers pada pembukaan Undang-Undang 45 dengan pengejawantannya dalam Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara. Kita sudah lihat juga berapa yang tangkapan-tangkapan koruptor, OTT, dan ini sudah berjalan. Mudah-mudahan ini merupakan satu langkah yang berkelanjutan. Tentu saja kita mengerti siapa yang benar, siapa yang tidak benar, bagaimana caranya. Nah, tentu Pak Prabowo sangat paham sebagai seorang leader, sebagai manajer, dan mudah-mudahan beliau nanti pada saatnya, kalau berjalan baik menjadi 2 periode, meninggalkan legacy yang baik terhadap anak bangsa dan negara ini. Semoga Pak Prabowo kami dukung. Namun apabila Pak Prabowo tidak berusaha menepati apa yang disampaikan pada pidato perdananya, masalah narkoba, korupsi, pinjol, dan segala macamnya, kita akan bantu untuk meluruskannya dan mengamankannya. Dan semoga sebagaimana kita negara yang berketuhanan, sebagaimana pas pertamanya ketuhanan Maha Esa, atas ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Pak Prabowo dengan timnya, dengan kita semua akan bisa menegakkan kedaulatan rakyat, menjaga wilayah, menjaga harta kekayaan kita, menjaga harga diri dan jati diri kita. Semoga demikian saja Abbas Taha yang saat ini sedang
dalam perawatan kesehatan. Mudah-mudahan ini memberikan semangat, dan kepada adik-adikku keluarga besar pelajar Islam Indonesia, HMI, Pemuda Muhammadiyah, Persis, dan gerakan saudaraku nasionalis, dan juga kita dalam kebinekaan dan keragaman. Mari kita lanjut, dan kita maju untuk perubahan. Sekali lagi semoga Allah ridho. Sekian dari Abbas Taha, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.